lagi, Shalom. Roma 12 ayat 11 menjadi bacaan kita semua. Roma 12 ayat 11. Tema saya adalah jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Roma 12 ayat 11. Saudara-saudara sudah dapat? Saya tunggu sebentar. Roma 12 ayat yang ke-11 dengan tema apa? Jadilah jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya baca untuk kita, dengar baik-baik. Janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, ini bagus sekali. Kalau tadi terjemahannya hanya bilang jangan hendaknya apa? Kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala, lalu dan layanilah Tuhan. Sebenarnya kalau saudara baca dalam terjemahan lain, Alkitab ini kan banyak diterjemahkan. Dan kalau saudara baca terjemahan firman Allah yang hidup, ada orang bilang F-A, apa? Firman Allah yang hidup. F-A-Y-H. Itu dia terjemahkan begini, saya coba baca untuk saudara. Saudara, dia bilang kalau dalam F-A-Y-H atau firman Allah yang hidup, dia katakan gini. Jangan saudara-saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Ada terjemahan lain lagi lebih saya suka, lebih sederhana, dia bilang begini. Jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah. Lalu bangkitkanlah semangat rohanimu untuk melayaninya. Jadi saya lebih suka terjemahan yang sederhana ini. Dia bilang begini. Jangan kamu malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah. Lalu dia bilang, bangkitkanlah semangat rohanimu untuk melayaninya. Ini terjemahan yang baik sekali. Dia bilang, kalau kamu kerja untuk Tuhan, itu sebagaimana kalau kita kerja untuk diri ya. Tadi ini Mama Rifan bersaksi bahwa Bapak Alphonse kerja semangat ya. Senin terus. Itu satu bukti bahwa kenapa kita mau kerja keras. Kenapa kita mau semangat. Karena kita sadar dengan kerja keras, semangat. Saya punya ipar baru dari Papua, jadi saya tanya. Ini kerja juga dia bawa oto di Papua. Dan saya tanya, kamu bangun jam berapa? Dia bilang, saya sudah harus bangun jam berapa Om Hengki? Jam 4, jam 5. Karena dia harus antri untuk bisa angkat barang. Jadi, lalu saya tanya, pulang berapa? Jam berapa? Malam. Hanya untuk satu, supaya kerja keras dapat uang. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dia bilang begini. Saya ulangi lagi ya terjemahannya. Jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah. Bangkitlah semangat rohmu untuk melayaninya. Jadi maksudnya begini, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan itu jemaat yang mana? Tentu dia bilang pertama adalah janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor. Tapi tadi dia bilang kata kerajinan ini dihubungkan dengan bukan hanya kerja kita cari makan. Tapi dalam konteks ini kerajinan ini berhubungan dengan kerja untuk Tuhan. Jadi mungkin kita tidak jadi pendeta, lalu kita bilang, kok saya tidak kerja untuk Tuhan. Waktu saudara beribadah kepada Tuhan, waktu saudara melayani Tuhan, bagi saya saudara sedang kerja untuk Tuhan. Dan dia bilang begini, hendaklah kerajinanmu itu jangan apa? Kendor. Tapi apa? Kalau kendor lawannya apa? Kalau kendor lawannya apa? Kalau kendor kencang. Nah betul, ditarik kencang. Jadi kalau orang bilang sekarang nih gas, jangan rem. Nah kalau untuk Tuhan itu jangan rem, tapi makin gas. Amin. Saudara, jadi rajin melayani, rajin beribadah, tambah gas. Bukan angka dari gas, apalagi rem. Amin. Jadi saya kalau dengar jemaat bersaksi kayak tadi itu saya serang. Bukan bersaksi sebut saya khotbah, bukan. Tapi bersaksi bahwa mereka menanggapi panggilan Tuhan. Itu satu kesenangan bagi seorang hamba Allah. Ketika jemaat itu menanggapi untuk giat untuk Tuhan. Itu sesuatu yang menyenangkan kami. Tapi menurut saya lebih menyenangkan Tuhan. Amin. Jangan hendak kerajinanmu kendor. Jadi makin hari makin rajin. Rajin ibadah, amin. Rajin melayani, amin. Jadi rajin kerja boleh, tapi sebagaimana kita rajin untuk cari uang,
Demikianlah roh kita harus rajin cari Tuhan. Karena apa? Karena roh Tuhan rajin memberkati kita. Karena itu kita juga harus rajin dengan Tuhan. Betul? Amin. Saudara dengar baik-baik. Saudara bernapas saja itu karena Tuhan rajin kasih napas. Saya ingat waktu bapak saya mau meninggal itu, ya biasa kalau orang sakit itu kan dikasih oksigen ya. Dan saya terbangun malam itu oksigennya terlepas. Ya kan? Atau biasa kalau kita jaga-jaga biasa infus itu tidak jalan, betul ya? Lalu kita pergi panggil perawat, mari kau. Selama kita rajin bangunkan dia, maka dia juga rajin urus itu orang sakit. Saya kasih tahu saudara, setiap hari dia bukan Allah, bukan perawat yang harus kita bangunkan. Saudara bangun pagi, dia sudah atur kita pun napas, taruh oksigen. Nah bayangkan, kalau kita sakit, perawat terlambat taruh oksigen, mati. Nah bayangkan kalau Tuhan tidak rajin taruh oksigen untuk kita. Kita sukeok, mati. Amin. Karena itu sebagaimana Tuhan rajin pelihara kita, Tuhan rajin berkati kita, maka kita rajin cari Tuhan. Saya senang ini sudah 2 kali kebaktian ini banyak orang. Di Bapak Excel kemarin, aduh, saya bayangkan kalau satu gereja bisa terus begini, saya takut ini oto-oto di jalan itu bisa macet karena jemaat kita bersusun saja menuju ibadah. Amin. Jangan apa? Kerajinanmu kendor. Ada amin. Tadi saya suka dia bilang, sebenarnya kata rajin itu dia bilang begini, saya baca ulang. Janganlah malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah. Jadi kerajinan itu hubungannya dengan apa? Kerja untuk Tuhan. Jadi kalau kerja untuk Tuhan itu bisa main-main. Kita kerja untuk bos, kalau kita main-main pasti dapat toga, pasti. Amin. Saya pernah kerja di bawah bos Cina satu, jadi saya tahu. Saudara-saudara, kita duduk bercerita saja dong sumarah kita, karena kita salah cerita itu dosa satu hilang, dosmi satu hilang, ya. Sebentar silver queen satu hilang. Sebab saya, kalau saudara kerja di toko itu, saya pernah kerja di toko. Jadi saya bagian itu di gudang. Jadi kita catat ini jumlah barang. Tapi kita selalu disalahkan karena teman-teman saya itu kalau dia mau ambil permen selalu dia tendang dos. Pang! Lalu dia buka itu Coca-Cola. Satu hilang. Kita biasa hitung kok hilang? Padahal orang tidak ada yang ambil. Ternyata pegawai dan pegawai juga berat. Nah tetapi harus saya begini saudara. Kerja untuk bos di dunia saja. Lu main-main lu selesai. Ya. Saya masuk kerja, tidak masuk kerja 1 hari saja bos bilang, potong. Tidak ada cerita, potong gaji. Dan lu tidak bisa bilang, bos tolong, tidak bisa. Nah demikian dengan Tuhan, waktu kita rajin dengan Tuhan, saya pikir Tuhan rajin untuk menolong kita. Amin. Lalu yang berikut dia bilang begini, saya baca ulang lagi yang terjemahan yang lain ya. Bangkitlah semangat rohanimu. Kalau tadi dia bilang, biarlah rohmu menyala-nyala. Tetapi dia bilang begini, kata bangkitlah dengan roh yang menyala-nyala itu artinya bangkit bersemangat rohanimu. Jadi kata menyala itu berhubungan dengan rohani kita. Amin. Kadang-kadang kita rohani ini kan perlu dibangunkan. Betul ya? Kita kalau lihat anak-anak mau sekolah itu, apalagi kalau libur panjang begini, biasa kalau libur panjang hari pertama masuk berat kasih bangun anak-anak. Karena seberapa hari ini kalau tidur siap. Hari itu bangunkan itu, ada yang pokok dulu baru bangun, ada yang bentar dulu baru, ada yang siram dulu baru dia bangun. Tapi untuk membangunkan orang sudah biasa dengan begitu sulit. Nah, itu sebabnya rohani kita juga harus dibangkitkan. Amin. Kadang-kadang kita ini setan goda-goda kita untuk rohani kita makin hari makin mati. Baca Alkitab makin mati, berdoa makin mati, betul ya? Nah, harus kita bangkitkan. Karena itu dia bilang, roh itu harus tetap apa? Menyala-nyala. Kan betul ya? Menyala itu lawannya mati. Betul ya? Betul ya? Orang biasa bilang kasih menyala api atau kasih mati api. Ya. Kalau orang Papua bilang bunuh api. Bunuh listrik. Jadi ternyata bukan hanya bunuh manusia, tapi listrik juga bisa dibunuh. Maksudnya adalah lawan kata menyala, mati. Saya tanya saudara, saudara jawab jujur. Saudara tidak bisa jawab kuat-kuatnya nanti banyak tahu. Saudara ini roh saudara mati atau menyala? Mati menyala. Tak usah jawab nanti orang tahu.
Jawablah di hati. Roh saudara menyala atau mati? Sudahlah, kasih tinggal lah, biar hatimu yang menerjemahkan. Tetapi maksudnya begini, saya senang kalau saudara menyala dan hidup untuk Tuhan. Amin. Amin. Coba saudara melayani suami kayak orang bilang kamatek, hampir mati, hidup, tidak hidup. Saudara bangun pagi bikin kopi, jalan perlahan-lahan seperti orang kayak mau mati. Kira-kira itu kopi biar rasa enak. Laki bilang, hei, kopi juga rasa pahit. Dari jauh belum rasa tapi sudah rasa pahit dahulu. Tapi kalau saudara semangat, Bapak minum kopi, selamat. Istri saya kalau saya bangun pagi sudah ada di samping saya punya meja komputer, saya semangat. Tetapi kalau mama tua bilang begini, bangun, kamu suka jatuh. Aduh, rasanya kopi pahit. Ada mama-mama di sini, kok layani Bapak sambil mati tidak mati, hidup tidak hidup. Kalau ada bapak-bapak ada, dan pasti nanti kita hidup ya, amin. Nah, saudara, mari kita belajar untuk makin hari makin apa? Hidup, bukan makin hari makin mati. Ada amin. Yang ketiga, saudara-saudara, kalau saudara belajar, saya coba baca, saudara-saudara, sebenarnya kata layanilah itu katanya dalam bahasa asli layanilah, kan betul ya? Dan layanilah Tuhan. Katanya layani itu, saya baca di sebuah website, dia katakan begini, layani itu adalah menjadi budak secara sukarela. Jadi bukan jadi pembantu ya, budak secara sukarela. Jadi waktu dia bilang layani dengan cara hidup, bukan cara mati, tapi layani dengan seperti seorang budak yang melayani dengan sukarela. Saudara tahu bedanya pembantu dengan budak? Kalau pembantu itu bisa duduk sama-sama. Saya sudah pernah cerita di sini. Kita pun anak kaum muda dulu pembantu di Malang, tapi dia suruh bos. Saya dalam hati pembantu modern. Tapi budak zaman itu tidak bisa. Dia panggil lu, bilang dulu di sini. Karena budak pada zaman itu, maaf, disamaratakan dengan binatang. Ya kan? Pernahkah kalau saudara anjing gigit saudara ikan lalu saudara bilang, sayang, makan tambah 2 lagi? Tidak, biasanya saudara angkat batu kah, apalagi kayu kah, bonggol dia, karena saudara tahu dia tidak berarti. Padahal kalau saudara jual itu anjing, harga berapa? 300. Ikan itu hanya nipi yang dia makan 1 biji yang harga 2.000. Kenapa Anda pukul dia? Karena menurut saudara nipi itu dimakan manusia dan anjing ini tidak berharga. Walaupun kalau dibanding nipi, dia lebih murah. Betul ya? Nipi kan hanya 1 ekor mungkin 5.000, dia 300.000. Tapi kenapa Anda pukul karena Anda merasa dia bukan ada harga. Saya manusia yang makan ikan ini yang berharga. Demikian saudara, waktu saudara melayani Tuhan, saudara beribadah kepada Tuhan harus dengan apa? Suka rela. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh didorong-dorong. Karena waktu saudara didorong-dorong, hanya ada 2 kemungkinan. Orang itu kalau didorong, biasanya yang mengantuk takut bangun. Tapi sebaliknya, kalau didorong, kemungkinan dia matono. Saudara tahu matono apa kalau bahasa Indonesia apa Novi? Tengkurap, jatuh depan dahulu. Jadi ketika didorong ada kemungkinan kalau dia rohnya hidup, maka dia pun mengantuk hilang dan dia kembali semangat. Tapi sebaliknya kalau dasar dia sudah mengantuk, saudara tahu, waktu didorong, saya pernah lihat orang kalau ngantuk berat itu, tak usah dorong kuat-kuat, sontosan dia saja, dia langsung jungkir balik. Demikian dengan kita. Jadi dalam mengikuti Tuhan ingat, suka beribadah, suka. Saudara, waktu saudara suka rela, saya percaya saya selalu mengatakan, apa yang kita lakukan bagi Tuhan itu impact-nya kembali pada kita. Waktu saudara melakukan sesuatu itu, saudara seperti saudara, begini saudara, dengar, saya akan tutup ini. Apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, itu seperti saudara berdiri depan cermin. Saya ulangi lagi. Waktu saudara melayani, beribadah, apalagi lakukan sesuatu untuk Tuhan dengan sukarela, itu seperti saudara berdiri di depan apa? Cermin. Waktu saudara berdiri di depan cermin, apakah saudara lihat wajah orang lain, tubuh orang lain, atau saudara? Kalau saudara yang berdiri di depan cermin, pasti saudara muka yang demikian. Waktu saudara buat sesuatu untuk Tuhan,
Itu cermin akan kembali kepada kita. Maksudnya Tuhan akan melakukan seperti yang saudara lakukan. Amin. Saya ulangi lagi. Apapun yang kau lakukan itu seperti cermin. Dia akan kembali. Ada lagi yang katanya hidup kita ketika kita buat untuk Tuhan itu seperti bunyi apa namanya? Dalam istilah ilmu pengetahuan apa ilmu? Yang kalau kita omong begini, misalnya saya berteriak di satu gema, seperti gema. Kalau saudara berteriak, Alphonse, maka dia akan Alphonse, 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 begitu. Waktu saudara ngomong apa saja, saudara berteriak, Novin, 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 begitu. Itu namanya gema, betul ya? Atau saudara berteriak, mau, lalu dia bilang, Lukas, 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 bisa. Biasanya gemanya sama dengan kita pun perkataan. Saya mau bilang sama saudara, waktu saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, gemanya itu tidak berbunyi lain. Waktu saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka gema yang sama dari surga adalah gema kesungguhan dari Tuhan untuk. Amin. Waktu saudara memberkati Tuhan dengan pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh dan sukarela, sekali lagi saya kasih ingat saudara, gemanya sama. Gema dari surga adalah juga Tuhan buat sesuatu untuk saudara. Itu sebabnya saudara baca kitab Bilangan, Ulangan, selalu dia bilang begini, engkau diperhadapkan dengan dua hal, betul ya? Kalau engkau taat, maka berkah. Tapi kalau engkau apa? Tidak taat, maka apa? Kutuk. Apa artinya? Betul kan? Gema. Jadi kalau gema kita semangat untuk Tuhan, saya pikir Tuhan lebih semangat untuk kita. Waktu kita masih berdosa, saya semua buat untuk kita. Semangat untuk tolong kita, semangat melayani kita, semangat tebus kita. Apalagi dalam keadaan kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena itu saya tutup. Saya minta dengan kasih Tuhan, ada 3 hal. Kerja untuk Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Lalu kedua, pakai roh yang hidup, bukan roh yang mati. Amin. Kita tidak suka dengan yang mati, tahu? Betul ya? Kecuali dibunuh. Tapi yang namanya mati itu orang tidak suka. Biar ayam babi itu baik. Itu Alphonse ada piara babi. Tidak tahu kapan kita syukur. Tapi maksud saya begini, itu babi biar besar. Tadi dia cerita-cerita dengan saya. Dia bilang babi ini kalau biar dia harga. Sekarang itu harga berapa Alphonse? Kalau jual yang besar begitu, kira-kira saja 3 juta, 4 juta, 5 juta, ya 3 juta. Tapi katanya kalau dia sakit itu biar besar begitu hanya 1 juta. Padahal saya bilang, padahal babi anak berapa? 1,5. Lihat itu, kalau sumati itu dia harga berapa? Turun dari 3 juta hanya 1 juta. Itu pun kalau orang mau beli, ya kan? Itu pun kalau orang tidak tahu bahwa itu mati. Biar orang jual 1 kilo 25.000, saya tanya kalau saudara tahu itu babi mati, karena penyakit, kira-kira berani beli tidak? Tapi banyak kali kita kasih Tuhan kan hidup yang mati, perasaan yang mati. Kita manusia tidak suka kasih yang mati, atau kita suka makan yang mati. Tapi sayang, dalam hidup kita, dalam mengiring Tuhan, kita kasih kita pun yang mati, yaitu roh yang mati melayani Tuhan, ibadah juga mati. Tapi kita begitu senang karena kita kasih Tuhan. Saya ulangi lagi, yang kita kasih harus menyala. Amin. Amin. Yang kita kasih apa? Menyala. Jadi saya lewat ada jemaat yang masih pakai handuk, tapi saya percaya itu menyala untuk datang ibadah. Amin. Nggak usah, tapi mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tetap menyala untuk Tuhan, biar Tuhan memberkati kita. Saya mau kita tunduk kepala.